Selanjutnya, biaya jasa yang tertera pada lampiran KM merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. Nah, ini ada kata dan, teman-teman, dan. Nah, jadi apa bedanya dan atau? Nah, kalau atau ini ada kata-kata dan atau, tapi nggak ada kata atau. Kalau atau itu bisa milih, aplikator bisa milih mau yang tarifnya per kilometer atau tarif minimum yang 8.000 sampai 10.000. Itu kalau atau. Tapi kalau dan itu adalah kedua-duanya, teman-teman. Bergabung dan tarif ini dan ini. Nah, setahu gua dari tahun 2019 itu yang berlaku adalah, teman, jadinya kalau misalnya aplikator cuma make variabel yang per kilometer, itu bakalan ya pendapatannya bakalan ya masih sama yang sekarang gitu, teman-teman. Nah, masih 7 ribuan, ada 6.400 gitu. Ini yang baru ya, ini yang baru sama yang lama tuh, soalnya yang baru sama yang lama yang 2019 per kilometernya tuh zona 1 dan zona 2 itu sama, teman-teman. Tarif per kilometernya itu sama. Yang membedakan itu adalah tarif minimumnya. Itu masalahnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya tarif minimum itu bakalan alhamdulillah enak. Nih, minimumnya yang zona 1 minimum 9.000 sampai 11.000. Yang zona 2 alhamdulillah banget tuh 13.000 sampai 13.500. Yang zona 3 10.000 sampai 13.000. Nah, itu bakalan ada kenaikan signifikan, teman-teman. Jadinya nggak ada lagi tuh Argo 6.400. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam Garpu Sendok, salam Gar Sender, salam Satu Aspal, salam Paman Grab, salam Maxim, salam InDriver, salam Lalamove, salam Traveloka dan salam macam-macamnya semuanya, teman-teman. Pokoknya salam perojolan, ojek online, apapun benderanya, merah, kuning, hijau, oranye, segala macam. Ini kita bahas tarifnya, teman-teman. Nah, jangan sampai ada yang nggak kebahas ada yang nggak sebut, ntar tarifnya beda. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, teman-teman, pada vlog kali ini gua mau memperjelas ya, teman-teman ya. Ada yang komen, Bang, itu yang di vlog sebelumnya nih yang gua ngebahas tarif. Bisa dilihat, ditonton dulu nih, yang belum nonton dulu yang ini, video yang ini. Di konten itu gua udah jelasin kan, ini tarif yang harus diterima driver segini segala macam. Nah, ada yang komen, Bang, itu tarif yang ada di situ belum dipotong 20% dari aplikasi, Bang. Nah, ini gua bahas dan gua jawab dari Kompas ya, udah jelas banget nih dari Kompas. Ini langsung aja nih, gua ke bagian Kompas nih, teman-teman. Linknya bisa nanti gua share di deskripsi ya, link yang dari Kompas ya, teman-teman ya. KM itu adalah keputusan menteri ya, teman-teman ya. Ini di akhir teman-teman bisa baca, ini biaya zona 1, biaya yang udah naik, biaya yang tarif lama. Nah, gua langsung baca dari sini aja. Bila diamati, tarif yang mengalami kenaikan hanya pada bagian rentan biaya jasa minimal saja. Sedangkan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah dari masing-masing zona tetap. Dari 3 zona 2 atau wilayah Jabodetabek mengalami kenaikan rentan biaya jasa minimal yang paling besar, yakni Rp5.000. Nah, soal biaya jasa ini juga, teman-teman, nanti bakalan nanti gue bahas, teman-teman, nih soal bisa jadi biarpun tarif naik, kalau aplikatornya make hitungan yang ini, nah bisa jadi sama aja, teman-teman. Itu gue bahas satu-satu. Nah, ini gue mau ngebahas yang tadi yang menjawab pertanyaan soal biaya bersihnya, teman-teman. Nih, dari sini aja, teman-teman. Selanjutnya, biaya jasa yang tertera pada lampiran KM merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. Nah, berarti di garis bawah, teman-teman, merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi. Nah, kita lihat atas paragraf atas ya. Sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi 20%. Nah, ini biaya yang tertera pada KM merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan, teman-teman. Berarti udah dipotong 20%. Ada ini linknya di Kompas, teman-teman.
Itu poin pertama yang gue mau bahas, teman-teman. Jadinya kita bisa bilang di sini, teman-teman, argo-argo yang di sini itu udah bersih pendapatan driver, teman-teman ya. Udah bersih pendapatan driver. Jadi jangan salah paham, ini udah dipotong aplikator belum nih? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah masih banyak yang nanya ke gua, Bang, zona 1 daerah mana, zona 2 daerah mana, zona 3 daerah mana. Teman-teman bisa dibaca secara detail nih. Kita kalau mau mengkaji sesuatu nih, kita harus baca secara detail nih, teman-teman. Nih, gue kasih tahu ya. Biar zona 1 nih. Kelihatan nggak? Zona 1 Sumatera, Jawa, selain Jabodetabek dan Bali. Nah, jadinya Sumatera, Jawa, Bali ya. Sumatera, Jawa, Bali zona 1 tuh. Tapi selain Jabodetabek. Ingat, itu zona 1. Mau Sumateranya Riau ke Lampung, Jambi, Padang, Palembang, Aceh, Medan. Ini zona 1, teman-teman. Jawa itu Sukabumi, Pekalongan, Jawa Tengah, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali. Itu zona 1, teman-teman. Oke, itu zona 1, tarif zona 1 kecuali Jabodetabek, teman-teman ya. Nah, terus zona 2 adalah zona Jabodetabek. Jabodetabek kan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu, teman-teman. Zona 3 Kalimantan. Nah, ini di luar Jawa dan Sumatera nih, teman-teman. Zona 3 ini zona di luar Jawa dan Sumatera. Kalimantan, Sulawesi, NTT dan sepanjangnya, teman-teman, Maluku dan Papua, teman-teman. NTT dan sekitarnya maksudnya. Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dan NTT dan Bali, Lombok segala macam Lombok segala macam ke sana tuh, teman-teman. Ke Timur Leste lah. Tapi Timur Leste bukan Indonesia. Itu zona ketiga, teman-teman. Nah, itu oke, zona ketiga bisa di ini lagi, teman-teman ya. Nah, langsung aja kita bahas. Itu yang poin kedua, soal zona-zona, teman-teman. Bagi yang belum masih bertanya nih, banyak yang DM gua atau tanya gua di Instagram, Bang, zona 1 apa aja gitu soal, teman-teman. Oke, itu yang kedua soal zona. Yang ketiga adalah bunyi pasal ya, teman-teman ya. Jadi dari tahun 2019 yang setahu gua, mindset gua adalah biaya nih, kita ambil yang Jabodetabek ya. Sorry nih, gua ambil yang Jabodetabek nih. Jabodetabek ya, ini kita berkaca dari 2019 dulu. Zona 2019 ya, tarif lama ya, tarif yang sekarang lah. Biaya jasa batas bawah sebesar 2000 km, batas atas sebesar 2500. Dan biaya jasa minimal dengan rentan biaya jasa antara 8.000 sampai 10.000. Nah, ini ada kata dan, teman-teman, dan. Nah, jadi apa bedanya dan atau? Nah, kalau atau, ini ada kata-kata dan atau, tapi nggak ada kata atau. Kalau atau itu bisa milih, aplikator bisa milih mau yang tarifnya per kilometer atau tarif minimum yang 8.000 sampai 10.000. Itu kalau atau. Tapi kalau dan itu adalah kedua-duanya, teman-teman. Bergabung dan tarif ini dan ini. Nah, setahu gua dari tahun 2019 itu yang berlaku adalah per 4 km dulu nih. Tarif jasa minimalnya dulu yang dikejar, yang berlaku. Tarif jasa minimalnya dulu 8.000 sampai 10.000. Nah, di tahun 2015 hampir semua rata-rata ojek online atau aplikator itu naruh tarif tengahnya 9.600. Ini setahu gue ya, sorry kalau misalnya gue salah, bisa ditulis, dikoreksi di kolom komentar. Nah, 8.000 sampai 10.000. Nah, itu per 4 km, di bawah 4 km itu kalau kemarin itu 9.600. Nah, setelah 4 km itu baru dihitung biaya jasa batas bawah dan batas atasnya, teman-teman. 2.000 atau 2.000 km atau 2.500. Nah, kalau 5 kilo berarti kan dikali 2.000. Kalau misalnya 7 kilo dikali 2.000, misalnya minimum ya, minimum dikali 2.000, 14.000 kalau 7 kilo. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadinya itu jangan dipilih salah satu. Nah, yang ada kan yang terjadi di aplikasi sekarang nih,
milih salah satu, dia milih jarak per kilonya, bukan tarif minimumnya teman-teman. Nah gitu nih, ini kalau misalnya di Jakarta ya, di Jabodetabek itu masih 8.000. Oke, masih tarif minimumnya 8.000. Tapi kalau misalnya di zona 1 dan zona 2, ini kita baru kemasuk materi nih teman-teman yang mau gue bahas. Zona 1 dan zona 2 harusnya kan minimumnya 7.000. Nah, tapi kenapa aplikator ada yang ngasih tarif minimumnya 6.400? Kenapa? Nah, karena dia masih ngitungnya 1.850. Tapi nih, kalau misalnya di angka 1.850 dikali 4 kilo itu masih dapat lebih teman-teman. Masih di atas 6.400. Harusnya itu teman-teman nih. Gua ini ya teman-teman ya. 1.850 dikali 4 kilo. Harusnya dia dapat 7.400 bukan 6.400. Setahu gua nih teman-teman nih. Nah, cuman nggak tahu nih. Aplikator memberlakukannya di 3 kilo 6.400 itu di 3 kilo atau 4 kilo. Kalau misalnya di 3 kilo. Misalnya gue kurang paham teman-teman ya, berapa kilonya teman-teman di luar daerah mungkin bisa komentar teman-teman. 1.850 dikali 3 kilo. Sorry ini gue bahas ulang lagi, sebenarnya gue udah bahas di vlog yang pertama teman-teman ya. Nih 5.550 kalau 3 kilo ya. Nah berarti mungkin kalau misalnya hitungannya 3 kilo 6.400 itu masih ada lebihannya teman-teman. Nah gitu teman-teman, tapi yang gue garis bawahi itu adalah dan itu adalah berlaku tarif minimum dulu, biaya jasa dulu 7.000, baru perkaliannya 1.800 gitu teman-teman. Yang gue tangkap dari zaman 2019 itu teman-teman ya. Cuman gue nggak tahu kenapa tarif-tarif sekarang ini ada yang di bawah 7.000 teman-teman, ada yang di bawah 7.000 nih. Zona 3 juga 7.000 teman-teman nih. Zona 3 juga 7.000 nih teman-teman. Aduh ada iklan video lagi nih. Aduh. Nah 7.000 sampai 10.000 teman-teman. Biayanya sebesar zona 3 itu 2.100. Nah itu dia. Oke. Nah kenapa gue bilang biarpun tarif naik, pendapatan bakalan segitu-segitu aja. Nah, pendapatan driver bakalan segitu aja. Kalau aplikator memakai ini ada variabel ya, ini 2 variabel. Kita sebut 2 variabel. Memakai variabel yang pertama yang hitungan per kilometer. Nah, ini kan yang per kilometer pertama tuh. Yang kedua adalah tarif minimum 7.000 sampai 10.000. Ini kita ngomongin zona 1 nih. 7.000 sampai 10.000. Nah, variabel pertama itu per kilometer 1.850 sampai 2.300 per kilometer. Nah, variabel kedua ada yang tarif minimumnya 7.000 sampai 10.000. Nah, kagak bakalan naik signifikan kalau misalnya teman-teman aplikator tuh memberlakukannya milihnya kayak yang sekarang ini nih, terutama yang pengantar makanan ya. Mau itu Grab kek, mau gua nggak nyebut salah satu aplikator aja, mau itu GoFood kek, mau itu Shopee Food kek, Grab Food. Yang gua lihat di jasa pengantaran makanan itu segitu teman-teman. Dia matoknya di harga itu, di harga per kilometer. Nah itu dia nih gamang nih menurut gua nih rancu gitu teman-teman. Tolonglah aplikatornya harus bijak juga nih, harus bijak menentukan ini. Jangan sampai nih Kemenhub udah buat peraturan kayak gini nih. Nah, jangan sampai teman-teman ojol yang lainnya bisa menyasar ke Kemenhub nih. Nah, itu dia teman-teman. Kemenhub apa? Hah? Kemenhub apa? Kita lihat ntar Agustus. Ketok palunya tanggal 19 Agustus sih. Yang tercetus berapa argonya. Kita lihat nih. Nah, gini teman-teman, jadinya kalau misalnya aplikator cuma make variabel yang per kilometer, itu bakalan ya pendapatannya bakalan ya masih sama yang sekarang gitu teman-teman. Nah masih 7 ribuan, ada 6.400 gitu teman-teman. Akal-akalin dia nyari yang per kilometernya kayak gitu. Nah kalau misalnya
zona 3 coba lihat nih. Ini yang baru ya, ini yang baru sama yang lama tuh soalnya yang baru sama yang lama yang 2019 per kilometernya tuh zona 1 dan zona 2 itu sama teman-teman. Tarif per kilometernya itu sama. Yang membedakan itu adalah tarif minimumnya. Itu masalahnya teman-teman. Jangan sampai nih aplikator berdalih gitu, ini kan sudah ngikutin peraturan Kemenhub dengan per kilometernya 1.800 atau 2.100 kayak gitu teman-teman. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Nah, ini tuh zona 1 dan zona 3 itu biaya per kilometernya sama. Nah, zona 2 yang beda per kilometernya teman-teman. Nah, tapi zona 1 dan zona 2 itu biaya minimum itu ada kenaikan. Yang zona 1 9.250, zona 3 itu 10.500. Ya, yang sebelumnya itu 7.000 minimumnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan gua harap ya aplikator ngerti maksud gue ya. Kalau misalnya aplikator enggak make tarif minimum, dia cuma make kilometer, ya bakalan hampir sama, mirip-mirip. Nah, kalau misalnya tarif minimum itu bakalan alhamdulillah enak. Nih, minimumnya yang zona 1 minimum 9.600 9.000 sampai 11.000. Yang zona 2 alhamdulillah banget tuh 13.000 sampai 13.500. Yang zona 3 10.000 sampai 13.000. Nah, itu bakalan ada kenaikan signifikan teman-teman. Jadinya nggak ada lagi tuh Argo 6.400. Oke teman-teman, itu aja yang gue jelasin. Mudah-mudahan teman-teman paham dan kita kawal ini kenaikan Argo teman-teman. Kenaikan Argo kita kawal ini. Gue takutnya nanti aplikator kan food kan bukan transportasi, ojol transportasi. Itu kan peraturan buat ojol transportasi. Gue takutnya itu teman-teman. Tapi kita kawal, kita lihat teman-teman. Nanti kalau misalnya itu terjadi, gue bikin konten lagi, konten protes lah teman-teman. Kalau misalnya terjadi itu ya, misalnya food nggak diikutin kenaikan tarifnya juga, gue bakalan bikin konten yang ya menyenggol-nyenggol Kemenhub kayak kemarin teman-teman. Mudah-mudahan didengar kayak sekarang, dan gue mungkin cari cara celah juga bisa masuk ke Kemenhub teman-teman. Ya doain aja teman-teman, doain aja bisa ketemu Pak Menterinya tuh siapa, Pak Menterinya tuh Pak siapalah itulah, gue lupa. Oke teman-teman, mudah-mudahan aplikator berlaku dengan bijak teman-teman ya. Atas keputusan Menteri ini berlaku dengan bijak, karena mitra adalah ujung tombak teman-teman, ujung tombak yang harus dijaga. Jangan ditekan-tekan terus nih pendapatannya kayak gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan semua aplikator baik warna oranye, hijau, kuning, segala macam, biru bisa berlaku dengan bijak lah dengan keputusan Menteri ini dan tarif baru ini. Dari gua cukup sekian. Tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Salam Garpu Sendok, salam Gar Sendok, salam Baman Grab, salam satu aspal.